Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait soal uji kom, yang dimana kita harus mengkonfigurasi 3 perangkat, yaitu server, kemudian switch, dan router. Nah, yang pertama kali itu sebetulnya pilihan, kita mau config mana dulu aja itu pilihan, tapi di sini saya akan menyarankan terlebih dahulu untuk mengkonfigurasi switch. Nah, untuk mengkonfigurasi switch dengan tipe switch D-Link ini, kita menghubungkan antara komputer dengan switch lewat header 1 switch. Jadi untuk config-nya itu lewat header 1 ya. Nah, kemudian kita harus membuat si komputer dan switch-nya satu jaringan. Kita akan konfigurasi IP dulu di komputernya. Teman-teman bisa ketik PU-nya atau connection, atau kalau sudah ada tinggal klik ini. Kemudian nanti di Ethernet yang sudah terhubung dengan switch di header 1 itu kita tinggal konfigurasi properties IP versi 4. Kemudian untuk IP-nya sendiri itu yang penting satu subnet jaringan, alamat jaringannya itu harus sama ya. Dan yang 3 oktet ya, maksudnya ini 1 oktet pertama ini harus sama dengan IP 10, 3 oktet terakhirnya ini bebas ya, mau berapapun, mau 1, mau 2, mau berapapun ya, bebas. Kemudian subnetnya adalah 255 dan tinggal di OK. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal ketikkan si IP switch-nya. IP-nya itu adalah 10.90.90.90, kemudian di enter. Nah, di sini akan dimintakan password. Passwordnya itu adalah admin, kecil semua ya, admin, kemudian tinggal di OK. Nah, ini ada tampilan konfigurasi switch D-Link-nya. Nah, untuk konfigurasi VLAN itu ada di L2 features, kemudian ada VLAN, kemudian ada yang 82.iq VLAN. Nah, di sini kita akan konfigurasi. Nah, di sini nanti kita akan mendapati VLAN ID 1 yang dimana semuanya itu untagged ya. Di sini untagged. Ini karena pernah dikonfig, jadi taggednya sudah ada header 1, tapi kalau nanti ini untagged itu ada header 1 sampai header 5 yang artinya ini switch biasa. Nah, untuk VID pertama atau nilainya 1 ini header 1 tagged karena akan menjadi mode terangnya. Kemudian header 2 sampai header 5 ini not member dan apply. Nah, kemudian tambahkan PID baru, itu misalnya PID 10, dimana ini untuk VLAN guru. Terangnya di header 1 yang tinggi ini ya. Kemudian header 2 itu kita untagged. Nah, dan yang lainnya not member. Jadi artinya header 2 nanti akan masuk ke VLAN 10. Apply. Nah, kemudian kita buat lagi untuk VLAN 20. Ini untuk VLAN siswa. Terangnya header 1, kemudian yang akan masuk ke VLAN 20 yaitu header 3. Apply. Kemudian add lagi yang terakhir VLAN 30. Ini VLAN dimana untuk server, kita fungsikan di server. Untuk server terangnya header 1, kemudian untuk server kita header 4. Apply. Nah, selesai untuk konfigurasi VLAN di switch. Untuk selanjutnya itu adalah konfigurasi di routernya. Mikrotik seperti biasa ya. Di dalam mikrotik itu yang terhubung ada 2 port ya, atau 2 header. Yang pertama tadi header pertamanya masuk ke port ISP ya. Nah, header 2-nya nanti ke komputer yang ingin kita konfigurasi.
Nah, tentunya tadi sudah ada konfigurasi di Ethernetnya ya. Nah, kita disable dulu semuanya karena ini bekas tadi switch ya. Jadi kita disable ini, baru oke, baru kita ke Winbox-nya ya untuk konfigurasi sebuah routernya. Oke, nanti di refresh saja, nanti akan nemu seperti ini. Ini sudah biasa teman-teman semua ya. Nah, oke. Setelah itu baru connect. Nah, di sini ini adalah konfigurasi yang akan kita konfigurasi, nggak terlalu banyak teman-teman semua. Kita ikutin soal. Yang pertama adalah teman-teman membuat terlebih dahulu yaitu yang namanya pilannya sesuai dengan tadi yang switchnya. Itu menu pilannya itu ada di interface ya. Ada di interface. Nah, di sini ada di menu pilan. Nah, di menu pilan klik tambah saja. Nah, ini kita ganti nama pilannya. Tadi nama pilan 10 ini untuk guru ya. Pilan 10 untuk guru. Ininya pilan ID-nya jadi pilan 10. Interface-nya adalah header 2. Jadi semuanya ke header 2. Baru apply, setelah apply kita copy lagi. Nah, ini kita ganti namanya jadi pilan 20. Ini untuk siswa ya. Siswa ini pilannya ganti jadi 20. Interface-nya tetap ke header 2. Ya, apply, kita copy lagi. Ini pilan terakhir, pilan 30, ini untuk server. Nah, ininya ganti, pilannya jadi 30, interface-nya tetap di header 2. Oke, tinggal apply. Oke, setelah ini kita kasih IP address terhadap semua pilannya. Atau kita minta dulu IP DHCP kliennya ke header 1 dulu lah. Nanti baru kita kasih IP address di pilannya. Kita minta IP address-nya itu IP DHCP client. Ini ke header 1 ya. Pastikan semuanya dicentang atau di checklist. Oke, sudah dapat nih, saya dapat 10.10.10.39. Oke, setelah itu kita kasih IP address-nya untuk pilan yang tadi sudah kita buat. Nah, ini untuk IP pilan 10 atau IP yang pilan 10 itu kan untuk guru ya. Nah, 192.168.10.1 prefixnya 24 ya. Ganti interface-nya jadi pilan 10. Oh, ini salah tadi ya, pilan 30. Kita ganti dulu. Pilan 30. Salah 30. Nah. Oke, ini jadi punya pilan 10 itu yang guru kita kasih IP-nya 10.1. Untuk yang pilan 20 kita kasih IP-nya 20.1, prefixnya adalah 24. Ini untuk siswa. Tinggal apply. Oke. Tambah lagi untuk yang server 30.1. Ini sebetulnya kita cuma butuh sedikit, tapi nggak apa-apa, kita pakai 24 aja biar supaya tidak bingung ya teman-teman semua. Ini 24, pilannya adalah 30 interface-nya. Oke, jadi ada 4 IP yang sekarang kita punya. IP header 1, IP header 2 yang dipilankan ke 3 pilan. Pilan 10, pilan 20, dan pilan 30. Oke, yang selanjutnya adalah kita kasih IP DHCP server untuk semua pilannya. Oke, IP DHCP server. Nanti kita kasih IP-nya secara otomatis semuanya ya. DHCP setup. Ini jangan, oh ya, jangan sampai lupa teman-teman semua. DHCP server itu jangan sekali-kali pakai header 1. Ya, dikarenakan nanti teman-teman akan konfigurasinya tidak akan ada internetnya seluruh yang ada di dalam satu jaringan tersebut. Jadi ketika teman-teman sudah konfigurasi benar nih, tetapi kalau ada temennya yang lain pakai server interface-nya header 1, nah semua akan konfigurasinya error. Nah, gitu jangan sampai lupa ya. Nah, kita kasih yang guru dulu, yang pilan 10, next, IP-nya 10.0, next, ini next, ini next, dan pastikan IP-nya adalah ininya DNS-nya itu adalah 10.1 dan di bawahnya adalah IP DNS Google. Oke, jadi biasakan kayak gini ya teman-teman. Next, next. Oke, kita selesai untuk pilan 10 guru. Dan yang kedua adalah untuk yang
VLAN 20 atau untuk yang siswa. Ini next, 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 next. Ini juga ganti 10-nya jadi 20. Yang bawahnya tetap 8.8. Baru next, next. Terakhir yang VLAN server atau VLAN 30. Kita next, next, ini next, dan jangan lupa diganti di sininya jadi 30. Next, next, oke. Oke teman-teman, DHCP server sudah, VLAN-nya juga sudah. Ya, nanti kita akan masuk ke kasih internet, ya di firewall NAT-nya. Gitu di firewall NAT. Nah, seperti biasa firewall NAT mah kita tambah. Ya, chain-nya source NAT, out interface-nya adalah header 1, action-nya adalah square. Oke. Itu ya teman-teman. Ini kalau dicek IP komputer masih belum bisa karena VLAN-nya nanti kan di switch ya, jadi harus terhubung dulu dengan switch dengan routernya. Jadi jangan dulu dicek-cek, kita konfigurasi dulu aja. Seperti yang sudah kita jelaskan nih, tutorial kan. Selanjutnya adalah di soal itu ada harus ngeblok VLAN 20 atau VLAN 20 siswa itu harus ngeblok, tidak bisa buka Winbox gitu ya, tidak bisa buka Winbox di VLAN 20 atau di VLAN 20 siswa. Kalau VLAN 10 dan VLAN 30 itu bisa buka Winbox. Nah, caranya adalah di filter rules teman-teman semua. Kita klik tambah. C ini adalah input ya, terus protokolnya adalah TCP, DST portnya itu adalah DST port Winbox itu 8291 atau port dari Winbox defaultnya. Terus in interface-nya ini untuk header atau untuk VLAN yang siswa. Ya, jadi VLAN 20 atau VLAN siswa ini ketika terhubung ke dalam router itu nggak bisa masuk ke dalam Winbox-nya. Baru action-nya adalah drop. Nah, ini apply. Oke. Nah, setelah ini tadi NAT-nya sudah, filter rules-nya juga sudah. Terus adalah sekarang terakhir nih teman-teman semua. Terakhir yaitu terkait dengan dari DNS-nya. Itu IP DNS nih. Nah, IP DNS, jangan lupa teman-teman semua, ini harus ada yang dikonfigurasi yaitu di allow remote request. Nanti teman-teman kalau ini nggak dikonfigurasi nanti tidak akan terhubung dengan servernya si DNS-nya. Gitu ya, baru ini harus di checklist. Nah, gini gitu ya. Harus di checklist. Nah, setelahnya adalah kita memberikan DNS terhadap IP yang didapat oleh server. Ya, IP yang IP yang didapat di static. Nah, ini nanti konfigurasinya adalah setelah setelah kita dapat server dapat IP yang diberikan oleh si routernya. Gitu. Nanti kita akan setelah ini nanti kita akan server, nanti server dapatnya berapa. Itu teman-teman ya. Nanti kita ke server dulu, nanti kita baru ke konfigurasi DNS statiknya. Kita akan konfigurasi server, tapi sebelum itu silakan perangkat-perangkat yang sudah dikonfigurasi tadi seperti switch, router itu disusun sesuai dengan topologi seperti ini. Nah, jika sudah dipasang sesuai dengan topologi yang ada, kita akan konfigurasi server. Di sini kita akan menggunakan virtual machine. Kita menggunakan VMware. Nah, di mana di sini sudah ada server yang sudah terinstall, yaitu web server UKK 2026. Di sini kita tinggal jalankan. Nah, ini servernya juga sudah terhubung ke jaringan yang sudah kita buat dan seharusnya sudah ada atau dapat IP-nya ya. Nah, kita tunggu. Di sini kita mengharuskan login. Untuk username-nya kita akan langsung gunakan akun root biar bisa mengkonfigurasi file system. Kita gunakan akun root. Kemudian password-nya adalah SMK bisa. Jangan panik karena di password itu memang tidak akan ditampilin. Jadi diketik aja SMK bisa, kemudian di enter.
ketika tampilannya seperti ini, kemudian di baris ini, baris terakhir root @ukk.tkj, itu berarti kita sudah masuk ke akun root dengan tanda ada tanda pagar itu. Nah, kemudian kita akan coba cek IP, yaitu IP spasi A. Nah, di sini kita sudah dapat IP 192.168 ini ya, yang INS 33 192.168.30.253 itu yang akan harus dimasukkan di IP statik di router MikroTiknya. Nah, ketika sudah dapat IP, berarti kita sekarang tinggal konfigurasi atau install web servernya, yaitu Apache 2 dengan perintah apt install Apache 2. Nah, setelah itu tinggal di enter. Kemudian kalau ada continue y or no, ketikkan aja y. Nanti akan diinstalkan. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, atau bisa mode full screen ya. Nah, sebetulnya web server kita sudah berjalan, sudah ada tampilannya, tapi kita ingin tampilannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kita akan edit tampilan websitenya. Ini bentar kita. Nah, untuk konfigurasi atau mengedit si filenya itu ada di kita akan masuk dulu ke foldernya dengan menggunakan cd atau change directory var w, kemudian html. Nah, ini kita masuk ke folder var hww html. Kemudian di sini kita akan kita lihat kita ada file index.html. Nah, file ini sebetulnya sudah ada tampilan website kita, tapi kita akan hapus yang bawaan ini dengan perintah rm, kemudian index.html-nya. Nah, kalau kita cek itu sudah tidak ada. Kita akan buat baru nano index.html. Kita buat baru sambil kita edit ya. Nah, di tampilan ini kita misalnya gunakan kode tag HTML-nya yaitu H1 misalnya. Ini yang sederhana ya. Nah, di dalam tag ini kita misalnya UKK, terus misalnya nama siapa ya, nama misalnya Andi. Kemudian dia misalnya ingin menambahkan quotes misalnya, hiduplah seperti Larry. Ya. Nah, setelah itu kita akan save. Di bawah ada panduannya ya. Untuk save itu ada ctrl-o yang tulis itu, ctrl-o, kemudian enter. Nah, setelah itu kita ctrl-x untuk keluar. Nah, selesai untuk di web server atau di servernya, sehingga kita sudah punya web server. Sekarang setelah membuat servernya, tadi ya sudah membuat web server, terus tadi ada di halaman web servernya itu ada nama kalian, tapi saya harap namanya itu nanti misalkan nama kelas berapa, terus di bawahnya adalah selamat Anda lulus misalkan gitu ya. Jadi ada kebanggaan nanti buat di video atau di snap WA atau di snap IG atau di TikTok ya, buat di bikin status. Nah, sekarang kita balik lagi ke DNS. Nah, sekarang penentuan terakhirnya adalah yang tadi teman-teman buat website itu bisa dibuka di komputer yang lain atau di komputer kliennya. Jadi servernya itu kan tadi udah buat web server nih. Nah, sekarang kita tugas kita itu adalah itu sebetulnya cuman sederhana ya teman-teman. Cuma bisa nampilin doang di komputer yang lain apa yang sudah kita buat di dalam servernya. Nah, sekarang kita ke IP DNS yang tadi. Nih, IP DNS ya, jangan lupa ini di allow remote request. Kita apply dulu ya. Nah, setelah itu, oh ya,
sebelum ke DNS, teman-teman, kita buat statik dulu si IP servernya, ya, supaya tidak rubah-rubah nanti itu biar nggak rubah-rubah. Nah, ada di menu DHCP server, gitu ya, di list. Nah, di sini ada server nih, active host nih yang tadi UKKTKJ kan namanya ya. Nah, ini UKKTKJ diganti atau dirubah jadi make static. Ini jadi supaya dia itu tetap IP-nya adalah 30.253, nggak berubah-ubah ketika di refresh atau ketika di apa-apain, tidak akan berubah. Jadi kita di checklist ya, tinggal di apply. Oke, jadi ini nggak akan berubah-ubah nih sampai kapanpun ketika kita mau refresh atau apapun. Oke, sampai situ ya. Jadi biar dibuat statik dulu si si servernya. Oke, setelahnya adalah kita masuk ke IP DNS. Nah, ini jangan lupa di checklist ya, allow remote request, tinggal apply. Nah, kita akan buat, sebetulnya teman-teman ini sudah bisa tampil. Contoh nih ya. Contoh IP yang tadi itu adalah berapa tadi? Saya lihat 30.253 ya IP-nya itu. Misalkan saya cek di sini adalah 192.168.20.30.253. Nah, ini sebetulnya sudah nih. Gitu ya, sebetulnya sudah masuk. Cuman masa kita harus ngapalin IP gitu kan? Sedangkan nanti server banyak gitu ya. Server satu, tapi nanti kan akan banyak IP yang akan digunakan. Nah, kita akan rubah ininya jadi domain atau domain name server yang kita nanti tuliskan bebas nanti ya. Tapi nanti sesuai soal dulu. Oke, caranya adalah di sini teman-teman. Ketika masuk DNS, ada menu statik di sini. Nah, kita klik tambah saja di sini DNS statik. Nah, namanya kalau sesuai soal itu adalah lab.smk.xyz. Oke, regexnya tidak usah diisi, tipenya A ya, tipenya A. Nah, addressnya ini adalah IP address yang dipunyai server. Ya, kalau tadi IP address server itu adalah 30.253. Berarti kita tuliskan 192.168.30.253. Tinggal apply. Kita copy buat dua kan? Tugasnya adalah dibuat dua. Kita tambahkan di sini www.labsmk.xyz. Tipenya A, addressnya samain 253. Apply. Oke. Nah, sebetulnya konfigurasi untuk uji kom kali ini sudah beres sampai sini teman-teman semua. Ya, terlihat gampang kan? Jadi kalau teman-teman lihat di video ini gampang lah gitu ya. Ini cuma 10 menit atau 20 menit paling lama juga beres gitu ya. Nah, sekarang cek. Nih, cek 253. Oh, bisa. Nah, sekarang cek berarti DNS-nya dituliskan lab strip smk.xyz. Harusnya bisa ya. Nah, gitu teman-teman semua. Jadi pakai IP juga bisa nih. Gitu ya. Nah, tapi ini pakai DNS supaya ingat gitu. Ini mau diganti sama teman-teman pun bebas gitu. Misalkan ini mau diganti si lab SMK XYZ-nya jadi nama teman-teman juga bisa. Jadi nanti dituliskan di sininya adalah nama teman-teman kayak gitu. Tapi ini kalau soalnya kayak gini, lab stripnya smk.xyz. Gimana teman-teman? Gampang bukan? Uji kom kali ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa ditonton ya dari awal sampai akhir, jangan di skip karena kalau di skip nanti akan sulit buat teman-teman untuk menyesuaikan konfigurasinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorialnya. Nanti kalau ditanyakan boleh nanti di kelas langsung atau nanti boleh ditanyakan di kolom komentar juga boleh teman-teman semua ya. Jadi silakan teman-teman ditonton terlebih dahulu, nanti di sekolah dipraktikan atau di rumahnya masing-masing yang punya alatnya silakan dipraktikan. Oke teman-teman, terima kasih sampai di sini. Semoga kita sehat terus, jangan lupa belajar terus sampai nanti di uji kom.